Om Swastiastu. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang etika profesi dan perundang-undangan. Oleh Nimade Widyawadayanti, mahasiswa Prodi Sarjana Terapan Kebidanan semester 3. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas yaitu Kode Etik Profesi Kebidanan, belajar sepanjang hayat, karakter bidan yang dapat meningkatkan profesionalisme dalam praktik kebidanan. Kode etik profesi kebidanan. 1. Definisi bidan. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang terakreditasi memenuhi kualifikasi untuk diregister, sertifikasi, dan atau secara sah mendapat lisensi untuk praktek kebidanan yang diakui sebagai seorang profesional yang bertanggung jawab bermitra dengan perempuan dalam memberikan dukungan asuhan dan nasihat yang diperlukan selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Memfasilitasi kelahiran atas tanggung jawabnya sendiri serta memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan anak. 2. Definisi kode etik. Kode etik merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. 3. Kode etik bidan. Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia 10 pada tahun 1988. Sedangkan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional atau Rekernas IB pada tahun 1991. Kemudian disempurnakan dan disahkan pada Kongres Nasional IB ke-12 pada tahun 1998. Sebagai pedoman dalam berperilaku, Kode Etik Bidan Indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah, tujuan, dan bab. Secara umum, kode etik tersebut berisi 7 bab. Ketujuh bab dapat dibedakan atas ketujuh bagian, yaitu A. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, 6 butir. B. Kewajiban bidan terhadap tugasnya, 3 butir. C. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, 2 butir. D. Kewajiban bidan terhadap profesinya, 3 butir. E. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri, 2 butir. F. Kewajiban bidan terhadap pemerintah bangsa dan tanah air, 2 butir. Dan G. Penutup, 1 butir. Tujuan kode etik adalah A. Untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. B. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. C. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. D. Untuk meningkatkan mutu profesi. Prinsip kode etik. A. Menghargai otonomi. B. Melakukan tindakan yang benar. C. Mencegah tindakan yang dapat merugikan. D. Memperlakukan manusia dengan adil. E. Menjelaskan dengan benar. F. Menepati janji yang telah disepakati. Dan G. Menjaga kerahasiaan. Selanjutnya,
Kewajiban bidan yang diatur dalam profesinya adalah A. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. 1. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien, dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. 2. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. B. Kewajiban terhadap tugasnya. 1. Setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan, mengadakan konsultasi, dan atau rujukan. 2. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan kepentingan klien. C. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. 1. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi. 2. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya. D. Kewajiban bidan terhadap profesinya. 1. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. 2. Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. E. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri. 1. Setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik. 2. Setiap bidan harus berusaha secara terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. F. Kewajiban bidan terhadap pemerintah nusa, bangsa, dan tanah air. 1. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintahan dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan KIA atau KB dan kesehatan keluarga dan masyarakat. 2. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintahan untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan KIA atau KB, dan kesehatan keluarga. Selanjutnya, prinsip penerapan kode etik dalam pelayanan kebidanan. 1. Paradigma kebidanan, yaitu perempuan, lingkungan, perilaku, pelayanan kebidanan, dan keturunan. 2. Falsafah kebidanan. 3. Ruang lingkup pelayanan kebidanan. 4. Etika dan hukum kesehatan bagi tenaga kesehatan. 5. Pelaksanaan Pancasila dalam pelaksanaan tugas seorang bidan. Topik selanjutnya yaitu belajar sepanjang hayat. 1. Definisi belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat adalah suatu konsep tentang belajar terus-menerus dan berkesinambungan atau continuing learning dari buayan sampai akhir hayat, sejalan dengan fase-fase perkembangan pada manusia. Oleh karena itu,
Setiap fase perkembangan pada masing-masing individu harus dilalui dengan belajar. Agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangannya, maka belajar itu dimulai dari masa kanak-kanak sampai dewasa dan bahkan masa tua. B. Manfaat belajar sepanjang hayat. 1. Menjadikan seseorang tidak ketinggalan zaman. 2. Dapat terus memperbaharui pengetahuannya, terutama bagi mereka yang sudah tidak mengenyam bangku sekolah lagi. Dalam arti kata, lulus dari sekolah formal. 3. Menjadikan individu yang tidak akan tersaing oleh generasi di bawahnya. 4. Menjadikan individu yang berwawasan luas, serta mampu beradaptasi dengan perubahan yang akan datang. C. Faktor belajar sepanjang hayat. 1. Adanya sifat ingin tahu untuk menyelidiki dunia yang lebih luas. 2. Adanya sifat kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk selalu maju. 3. Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru. D. Tujuan belajar sepanjang hayat. 1. Membantu individu dalam menimba ilmu untuk merealisasikan impian-impiannya. 2. Untuk memperkaya kemampuan intelektual seseorang. 3. Menjadikan individu yang lebih dinamis, lebih mudah menerima gagasan-gagasan pembaharuan, dan lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat-masyarakat di lingkungannya. D. Kewajiban bidan terhadap profesinya. 1. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. 2. Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Topik selanjutnya yaitu karakter bidan yang dapat meningkatkan profesionalisme dalam praktik kebidanan. Adapun sub pokok yang akan dibahas yaitu definisi karakter, bidan sebagai profesi, upaya yang dilakukan untuk mencapai bidan yang profesional. A. Definisi karakter. Karakter adalah penggambaran tingkah laku yang dilaksanakan dengan menonjolkan nilai benar salah dan baik buruk secara implisit ataupun eksplisit. B. Bidan sebagai profesi. 1. Ciri profesi bidan. Disiapkan melalui pendidikan formal agar lulusannya dapat melaksanakan atau mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya secara profesional. Dalam menjalankan tugasnya, bidan memiliki alat yang dinamakan standar pelayanan kebidanan, kode etik, dan etika kebidanan. Keberadaan bidan diakui dan memiliki organisasi profesi yang bertugas meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. 2. Jabatan bidan merupakan jabatan profesional. Jabatan dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu jabatan struktural. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tugas ada dan diatur berjenjang dalam suatu organisasi.
Jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah jabatan yang ditinjau serta dihargai dari aspek fungsinya yang vital dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan juga berorientasi kualitatif. Dalam konteks inilah, jabatan bidan adalah jabatan fungsional profesional sehingga bidan mendapat tunjangan fungsional. 3. Persyaratan keprofesionalan bidan. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat khusus atau spesialis. Mempunyai kompetensi yang jelas dan terukur. Memiliki organisasi profesi sebagai wadah. Memiliki kode etik kebidanan. Memiliki etika kebidanan. Memiliki standar pelayanan. Memiliki standar praktek. C. Upaya yang dilakukan untuk mencapai bidan yang profesional. Memperkuat organisasi profesi, meningkatkan kualitas pendidikan bidan, meningkatkan kualitas pelayanan bidan, meningkatkan kualitas personal bidan. A. Karakter yang harus dimiliki seorang bidan: sehat jasmani rohani, berpenampilan menarik, jujur, cerdas, peduli, dan tangguh. B. Perilaku profesional bidan: bertindak sesuai keahlian, mempunyai moral yang tinggi, terampil berkomunikasi, mengenal batas kemampuan, mengadvokasi pilihan klien. C. Peran bidan: peran sebagai pelaksana, peran sebagai pengelola, peran sebagai pendidik, dan peran sebagai peneliti. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih, semoga bermanfaat.